Ya, pada video sebelumnya gue ada sempat bahas tentang yang namanya Wyckoff strategi. Jadi di video tersebut gue jelasin dari awal apa itu Wyckoff strategi ya, dan gimana cara untuk mencari atau melihat atau mendefinisikan si Wyckoff strategi di dalam chat itu seperti apa gitu ya. So, kalau misalnya kalian belum nonton video tersebut, kalian bisa nonton dulu video itu baru nonton video ini ya. Karena di video kali ini gue akan lanjutin part 2-nya, yaitu gue akan bahas ke spesifik ke lebih ke entry-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk melakukan pendaftaran di websitenya, dan kalian juga bisa melakukan deposit dengan menggunakan bonus deposit kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut itu ada fitur yang namanya Space. Itu adalah sebuah fitur yang luar biasa banget, yang bisa bantuin kita para trader buat jadi reference yang tentang berita, tentang analisa technical, yang fundamental ya. Dan gak cuman di forex doang, bisa ada gold, ada crypto juga, dan juga ada saham luar negeri. Oke? Nah, langsung aja teman-teman ya, gue akan jelasin. Kalian bisa lihat di depan, gue akan jelasin di pen dulu seperti biasa ya. Nah, jadi gue ulang sedikit ya teman-teman ya untuk yang namanya Wyckoff strategi ya, Wyckoff. Oke. Nah, di sini gue mau ulang sedikit aja, yang ada beberapa komponen yang kalian harus paham ya Wyckoff strategi. Yang pertama itu adalah untuk entry, teman-teman. Wyckoff strategi ini harus di area akumnya ya, teman-teman. Akum itu untuk yang namanya buy ya. Kemudian yang kedua itu adalah di distribusi ya, distribusi. Ini untuk yang cari namanya sell ya. Jadi keduanya ini itu adalah di area yang namanya sideways ya. Jadi ini yang harus kalian pahami dulu dan kalian harus tanam dulu di pikiran kalian ya. Asumsi ini dulu. Jadi kalau misalnya untuk entry menggunakan Wyckoff strategi ya, kita harus entry di fase sideways. Itu yang kalian tahu. Nah, fase sideways-nya itu gimana bedainnya? Kalau mau buy, kalian bisa cari di fase akumulasi. Kalau mau sell, kalian cari di fase distribusi ya. Di video sebelumnya gue udah jelasin kedua hal ini, kalian bisa lihat video tersebut. Oke? Kemudian yang kedua ya, kalian harus tahu juga tentang variabel-variabel atau komponen-komponen dari Wyckoff strategi ini. Yang pertama itu ada climax, teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya retest ya. Terus yang kemudian yang ketiga itu ada purge ya, purging ya, purge atau kita bisa bilang trap. Kemudian yang keempat itu ada return to origin ya, RTO. Kemudian ada sign of weakness, SOW. Kemudian ini baru harganya ada namanya running ya. Running. Oke, seperti itu. Nah, ini entry kita itu akan ada di RTO dan SOW ini ya. Sekali lagi ke hal-hal variabel ini udah gue jelasin juga di video sebelumnya. Jadi kalian bisa nonton video sebelumnya. Nah, ini adalah hal yang pengen gue refresh aja teman-teman ya. Kita akan fokus ke RTO, yang mencari RTO dan SOW-nya ya. Dan nanti kita akan butuh satu tools tambahan, yaitu tambahannya simple aja teman-teman. Kita menggunakan Fibonacci retracement ya, Fibonacci retracement. Oke. Kita akan menggunakan Fibonacci retracement dan nanti gua akan kasih tips and trick sedikit ya. Cara gabungin Fibonacci retracement, yaitu discount and premium zone, which is itu di video minggu kemarin. Ya, video yang kemarin itu gue bahas tentang Fibonacci premium dan juga discount zone. Kalian bisa tonton juga video tersebut ya. Jadi ini semua nyambung ya teman-teman ya. Gue kasih tips and trick gimana cara gabungin Wyckoff ini dengan Fibonacci retracement ya, dan juga nanti mungkin bisa pakai price action juga, supply and demand, dan juga false break ya teman-teman ya, karena ini semua berhubungan. Oke? Itu untuk awalan ya, refreshnya ya, seperti itu. Dan sekarang kita langsung ke chart aja teman-teman, biar langsung jelas juga ya, biar nggak ribet. Nah, untuk Wyckoff ya, ini gue kasih contoh sedikit ya. Ini ada tren yang sedang naik teman-teman ya, otomatis kita mencari buy ya. Dan ini ada pola Wyckoff yang terjadi, kalian bisa lihat ya. Di sebelah sini ada penurunan, ini adalah
Nah, ini gue kasih rectangle ya. Di sebelah sini ya, ini ada penurunan. Ini namanya teman-teman ini adalah climax ya, yaitu adalah selling climax ya. Kalau kita tahu ya, dia turun, terus dia naik teman-teman ya. Berarti pada saat naik ini dia turning point ke atas. Ini adalah climaxnya atau titik terendah pada saat harga turun ya. Kita bisa bilang ini selling climaxnya. Terus dia naik teman-teman, pas naik dia masuk ke sini ya, atau area retest ya. Jadi kalau area retest itu adalah area di Fibo sekitar 77 sampai 78,6 sampai ke 88 ya. Itu area retestnya. Ini juga masih naik lagi terus masuk area retest lagi, dan kemudian di sini ada yang namanya purge ya teman-teman. Di sebelah sini ada purging ya, yaitu area trap juga, seolah-olah dia breakout dari area climaxnya nih. Ini kalau bisa gue garisin teman-teman ya, ini kan dia seolah-olah melakukan breakout ya seperti ini. Nah, seolah-olah melakukan breakout ya, ternyata dia balik lagi ke atas. Terus dia masuk ke area SOW, return of origin teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat Quasimodo yang terjadi di sini, ini area return of origin semua ya. Dan kemudian sampai ke bawah ini juga, yang paling bawah ini juga masih return of origin ya teman-teman ya. Kemudian dia naik ke atas, dia melakukan breakout di sebelah sini ya. Kalian bisa lihat ini breakout. Ini masuk ke sign of weakness-nya sudah dapat ya. Dan akhirnya di sebelah sini ya, ini sign of weakness juga ya. Kemudian harga running ke atas kayak gitu ya. Ini untuk skema dari Wyckoff yang ke arah bullish gitu. Jadi ini kalau kalian perhatiin nih, gue pakai time frame M1 ya. Jadi si Wyckoff ini bisa dipakai di time frame manapun ya. Di M1 ya, di M5, M15 atau apapun itu. Yang intinya kalian bisa cari ini di time frame entry ya. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman gue mau ajakin kalian untuk menganalisa ya teman-teman ya. Misalnya kita mau lihat GBP Jepang Yen ya. Di sebelah sini kita lihat dia ada Wyckoff-nya enggak gitu ya. Nah, kalian perhatiin ya, ini ya di GBP Jepang Yen M15 ya, dia kan lagi naik teman-teman ya. Dan di sini ada yang namanya klimaksnya juga ya. Kalian bisa perhatiin. Ini gua kasih contoh untuk menggunakan si Wyckoff ini ya di GBP Jepang Yen. Di time frame tadi dia M15 kita lihat kecilin ya, ternyata dia ada kenaikan dan kita melihat dia melakukan titik tertinggi ya di harga sini, itu adalah di area sini ya, yaitu adalah buying climax-nya. Gue tandain ya, ini buying climax. Gue bisa kasih horizontal line seperti ini juga untuk mempermudah ya. Nah, sekarang yang dilakukan dia setelah sampai buying climax ini dia turun ya, dan membentuk fase sideways ya, dan ini bisa menjadi sebuah pola distribusi yang besar gitu ya. Dan ini dia baru melakukan ke fase yang kedua teman-teman ya, yaitu masuk ke fase retest ya. Jadi setelah dia meninggalkan harga paling atas, dia kembali lagi ke atas sini, dia melakukan retest teman-teman ya. Jadi ini adalah retest yang pertama ya, dan ini adalah retest yang kedua gitu ya. Dan dia akan menuju ke satu fase yang ketiga, yaitu dia akan seolah-olah melakukan break ya, atau kita bisa bilang ini adalah purging ya. Jadi di sini akan melakukan sebuah purge di sini. Ya. Nah, kita tinggal tunggu aja dia purge-nya itu sejauh apa ya, tapi biasanya dia tidak akan terlalu jauh dari area climax-nya itu gitu ya. Nah, jadi ketika dia melakukan purge ya, yang kita lakukan adalah kita bisa siap-siap. Karena pada saat dia purge, dia akan balik arah ke bawah ya. Sini, dan dia akan melakukan sebuah pergerakan lagi, yaitu adalah return to origin ya. Di sini bisa gue bilang RTO-nya. Nah, kayak gini ya. RTO-nya seperti ini ya. Dan kemudian dia akan melakukan satu buah low lagi ke bawah seperti ini. Dan dia akan ke atas lagi membentuk yang namanya sign of witness. SOW, sign of witness. Oke. Dan disinilah kalian bisa melakukan entry ya, di RTO, di sign of witness kalian bisa melakukan entry sell. Seperti itu. Nah, tapi nanti ada pertanyaan, Bang, kalau kayak gini kan masih lama ya kejadiannya ya gitu ya. Dia harus membentuk purging dulu ya, kemudian dia turun, dia membentuk RTO. Itu gimana? Ya udah, kita bisa mencari apa ya? Ibaratnya pergerakan extendednya ya. Jadi pada saat dia membuat purge ini, kita yakin dia mau bikin purge teman-teman ya. Kalau dilihat dari polanya seperti ini, berarti kita bisa cari buy-nya dulu gitu ya. Nah, kita caranya dari GBP Jepang Yen ini kita turun ke time frame yang lebih kecil ya.
Kita lihat apakah dia ada kemungkinan untuk bikin yang namanya pembalikan arah harga ya, yaitu kita cari ke M1-nya. Kita lihat yang pokoknya ke time frame yang lebih detail. Nah, nanti di time frame M1 ini kan sudah mulai menunjukkan ya. Sudah mulai menunjukkan adanya volume untuk ke atas gitu ya. Dia bisa seperti itu. Kemudian dia turun ke bawah ini ya. Ini di M1 kalau kita zoom ya teman-teman ya, kita bisa identifikasi juga teman-teman ya, seperti ini. Kita lihat di sini dia ada bikin climax-nya atau tidak. Nah, di sini climax-nya ya. Di sini klimaksnya selling climax, kemudian di sini retest ya. Terus di sini retest climax. Kemudian dia retest di sini. Nah, terus ya dia akan masih bikin satu gebrakan lagi ke bawah ya. Terus dia bisa ke atas. Nah, ini dia setelah bikin purging di sini kita baru bisa melakukan buy. Atau yang kedua, skenario kedua adalah ketika dia sudah break yang atas sebelah sini ya, ini kan kita lihat ya. Di sini dia bikin harga bertumpuk ya, dan dia sudah melakukan percobaan untuk breakout harga bertumpuk ini, dia kemudian retest. Kemudian dia harus breakout ini dulu ya. Jadi ketika harganya dia langsung break ke atas dan dia bisa entry retest lagi ke bawah, kita baru bisa entry ya. Atau at least dia break dulu ke atas, berarti dia sudah bikin high yang baru kita bisa entry buy. Ya, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita pengen entry, ternyata di M15-nya entry untuk dia sell-nya itu masih banyak ya, langkahnya gitu. Ya udah, daripada kita nunggu kelamaan, ya kita bisa entry di ke arah purchase-nya dulu gitu, atau ke arah buy-nya dulu. Karena nge-sell-nya itu masih lama. Kita harus nunggu dia sampai bikin purchase-nya dulu, sampai RTO-nya dan juga SOE-nya di situ masih cukup lama. Ya, jadi kita kalau nggak mau menunggu, kita bisa ambil buy-nya dulu ke arah purchase-nya. Kayak gitu ya, dengan cara kita turun time frame, kita tetap teliti, kita lihat di time frame kecilnya ini dia sudah bikin sebuah pola reversal atau belum. Kalau sudah, kita bisa melakukan entry untuk itu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya cara di part 2 ini cara entry itu seperti itu ya. Jadi kita tetap fokus. Pertama, kita sudah mendetek yang namanya Wyckoff-nya itu di sebuah sideways atau di sebuah akumulasi atau distribusi. Kita sudah tahu nih Wyckoff-nya, kayak tadi gue gambar di M15. Wyckoff pattern-nya ini sudah mulai sudah tahu, kita sudah bikin ya. Dan baru nanti kita fokus ke apa yang kita bisa manfaatkan. Kalau misalnya memang sudah pada saat kita gambar ininya dia sudah di daerah-daerah RTO atau SOE, kita bisa langsung entry. Tapi kalau enggak, jangan kecil hati, kita bisa lihat momentum yang kita bisa ambil apa. Seperti yang gue lakukan tadi, kalau misalnya kita bisa mengambil purchase-nya dulu, ya kenapa enggak gitu. Kita tinggal turun ke M1, tinggal tunggu momentumnya itu dia bisa ngasih kita kesempatan atau enggak gitu. Nah, terus teman-teman ya, pakai Fibo-nya tuh kapan? Pakai Fibo-nya itu adalah harus di area RTO atau SOE. Caranya adalah kita tinggal tarik Fibo ya, ketika kita mau entry di SOE-nya itu sign of weakness-nya, di RTO-nya kita tarik seperti ini aja ya. Sorry, ini salah. Kita tarik pakai Fibo seperti ini. Nah, ya, kita lihat ya. Di sini ada area premium sama discount-nya. Ya, kalau kita mau nge-sell, kita lihat area premium. Jadi kita harus entry di area warna hijau di atas 0,5 gitu ya. Itu cara paling simpelnya, kalian bisa lakukan seperti itu. Jadi kita bisa memaksimalkan semua probabilitas, yang intinya nanti hasil trade itu akan jadi lebih bagus juga gitu ya. Oke teman-teman, itu yang pengen gue sharing di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya, semoga jelas. Kalau nggak jelas kalian bisa ulang-ulangnya videonya sampai kalian ngerti ya. Intinya latihan terus ya, supaya trade-nya itu semakin gampang tentunya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video seperti ini dan kalian pengen update terus tentang video-video yang akan gue upload, tentunya edukasi, analisa teknikal, price action ya. Kedepannya kalian subscribe channel ini, share teman-teman kalian yang lain, dan like video ini kalau kalian suka video ini ya. Komen di bawah teman-teman ya, kalian mau gue bahas apa, kalian mau request tentang apa. Karena komen kalian tuh kalau misalnya bagus dan gue bisa bikin videonya, gue pasti akan bikinin videonya buat kalian. Seperti pada video ini adalah requestan dari kalian juga tentunya ya. Thank you teman-teman yang sudah menyempatkan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye bye.